Selamat sore, salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Haleluya. Baik, menjawab doa dari yang Ibu Riri tadi, pesan-pesan tersembunyi. Maka kali ini kita juga akan melihat memang judulnya adalah makna tersembunyi dari pernikahan di Kana. Ada pembocoran. Bapak Ibu, adik-adik semua, sejak masa kecil kita selalu terpesona ya ketika mendengar yang dikatakan sebagai mukjizat pertama Yesus yang terjadi pada pernikahan di Kana. Ini cerita yang sudah sangat beken ya. Saat itu Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu biasanya hal yang bisa diingat adalah apa pesannya ketika orang sudah mendengarkan itu? Apa saja Bu Riri? Anggur menandakan sukacita. Terus kalau SJ, apa yang teringat atau terkesan dari perikop itu, kisah itu? Permintaan Maria. Permintaan Maria. Ibunya. Oke, ibunya. Lalu dari orang muda di sini, yang paling muda ya, Messi. Apa yang teringat dari kisah mukjizat air menjadi anggur di pernikahan di Kana? Kan so banyak kali dengar tuh dari sekolah minggu. Apa yang masih teringat? Nah, ada yang dapat ingat? Aduh, silakan. Waktu. Kalau Karen? Ya? Oh, belum ada. Oke. Salah satunya itu ya, dengan Maria juga. Terus, apa sih yang terjadi setelah air jadi anggur? Atau apa yang, kenapa kok Maria ibunya sampai repot-repot minta tolong seperti itu? Malu. Untuk menghindarkan Rasa malu. ya, tuan rumah dari rasa malu. Nah, apalagi ada enggak yang selain itu? Waktunya kenapa? Belum waktunya. Oke, belum waktunya. Nanti juga disinggung sedikit itu ya. Kali ini akan dilihat dari dua sisi, akan disinggung juga mengenai Maria dan juga mengenai waktu. Nah, mari kita baca bersama perikop yang terkenal itu. Pastor minta tolong dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Supaya dapat ingat ulang, orang baca sama-sama nih. Ini ada cuma 11 ayat, tapi supaya dapat ingat ulang, karena kan di CBS ini orang belajar ya, kritik teks juga. Jadi supaya dapat ingat ulang. Inti ceritanya orang so tahu. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, yang masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. 7. Pastor minta tolong ayat 7. Serta 3 ayat 7 dan seterusnya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu menghisap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang keras minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari bawah kita lihat ada satu hal yang perlu dilihat di ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Perhatikan bahwa Yohanes tidak bilang itu mukjizat kan? Yohanes tidak sebut itu mukjizat, tapi untuk orang jelas mukjizat karena dari air kok bisa jadi anggur kan? Itu satu. Tapi nanti orang lihat ada mungkin 2 atau 3 terjemahan yang kurang akurat, kurang setia dari yang aslinya, dan itu nanti orang akan minta bantuan Pastor Giri untuk ditampilkan karena itu akan jadi penting. Nah baik, ada pertanyaankah? Selama ini orang tidak pernah bertanya karena biasanya cuma langsung diceritakan toh. Apalagi kalau introduksi atau yang awal-awal biasa orang jaga kasih lewat kan. Biasanya pada saat itu, ketika ini dan itu. Apa ayat pertama? Bunyinya. Harusnya sudah mulai muncul ada pertanyaan di sana. Ayat 1, Pastor Jerry boleh tolong mundur di ayat 1. Ada pertanyaan di ayat 1. Sejak awal harusnya orang ada pertanyaan. Betul, Pak Gem. Pada hari ketiga, siapa kaget-kaget hari ketiga? Orang nggak pernah mempertanyakan itu kan? Orang terima-terima aja. Pada hari ketiga dari apa ini dia? Hari ketiga dari mana? Ya toh? Kalau biasanya kan orang mau lihat DP konteks. Artinya orang cuma mundur. Ada nggak? Pada hari ketiga berarti ada hari kedua, ada hari ke-1 dong. Harusnya. Adakah? Coba yang pegang Alkitabnya. Adakah hari kedua dan hari ke-1? Nggak ada. Justru lucu. Tiba-tiba pada hari ketiga. Oke. Nah, kenapa tiba-tiba muncul hari ketiga? Hari ketiga dari apa? Hari ketiga ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kisah pengenalan akan Yesus oleh Yohanes sampai pemanggilan ke-12 muridnya. Di kemudian hari, ketika membaca tentang hari ketiga, maka orang Kristen akan teringat pada apa? Bangkitan. Persis, ya. Jadi ternyata sejak awalnya ini kan Yesus baru mau mulai karya keselamatannya, mau mulai misi. Ini konteksnya Yesus baru saja diperkenalkan. Lihat ini baru di pasal 2 ayat 1. Kalau film ini masih di awal-awal sekali. Kalau terlambat sedikit mau nonton film, so hilang ini dia tuh. Di bagian awal sudah ada seperti itu. Nah, oke. Ingat-ingat ya, pada hari ketiga mula-mula itu langsung hari ketiga. Tapi tadi saya katakan ini tadi orang Kristen langsung ingat, oh itu kan hari ketiga Yesus bangkit dari mati. Jadi apakah sejak di Kana Yesus mulai menubuatkan kebangkitannya? Patut direnungkan, tapi bukan kali ini. Itu nanti direnungkan sendiri. Bayangkan sejak awal pewartaan karyanya, karya keselamatannya, ternyata Yesus sudah kasih the best spoiler. Kalau pakai bahasa film ya, karena so ada spoiler pada hari ketiga langsung. Oke, tapi kita akan lihat sekarang. Nah, selain hari ketiga pernikahan itu, sebetulnya pernikahan ini adalah hari keberapa sejak perkenalan Yesus oleh Yohanes Pembaptis? Tidak ada yang bilang toh, tidak ada keterangannya kan? Maka mari orang kulik bersama-sama, orang selidiki bersama-sama. Mari kita hitung bersama. Saya katakan tadi, ini adalah awal dari perkenalan Yesus oleh Yohanes. Yohanes tidak memulai dari kisah kelahiran. Di Natal kisah kelahiran Yesus tidak pernah dicuplik dari Yohanes. Karena Yohanes dimulai dari apa, Pak Gem? Pada mulanya adalah firman. Ya kan? Yohanes toh. Jadi tidak ada kisah kelahiran di Yohanes. Tapi ini adalah kisah perekrutan. Jadi sebelum Kana, ini adalah kisah perekrutan dari murid-muridnya. Mari kita selidiki. Kita hitung bersama ya. Yang punya buka kitab suci cuma sesjen. Oke, kita lihat. Kita minta bantuan pastor kalau itu. Mari kita hitung bersama. Sejak Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Pada Yohanes 1 ayat 15 sampai 28. Kita baca sepintas saja. Ini adalah topiknya adalah Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Bahkan sebelum Yesus sendiri muncul.
Jadi Yesus belum muncul di film, belum muncul, masih di belakang layar ya. Tapi Yohanes sebuah cerita akan mengenai Yesus. Kita baca secara singkat. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku, dan seterusnya. Ini adalah konteksnya Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kan Yohanes sudah mengajar toh, yang berseru padang gurun ini dan itu dan membangun segala macam. Ini adalah hari pertama. Oke, kita hitung sama-sama ya. Ini adalah hari ke-1. Hari pertama perkenalan. Terus hari kedua kita lanjut di Yohanes 1 ke bawah pastor, hari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Ini adalah pertemuan Yohanes yang pertama dengan Yesus. Terutama kita baca ayat 29-nya. Pada keesokan harinya. Berarti hari keberapa? 2. Oke, lanjut ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 35, pastor. Jadi di situ adalah pertemuan ini. Ini lagi gini dan seterusnya. Kenapa dia? Gitu. Nah, ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi itu adalah pertemuan Yohanes yang kedua dengan Yesus. Tapi merupakan hari keberapa? 2. Kan ini keesokan hari dari keesokan hari. Kok jadi 2 terus? Ketiga. Toh, jangan salah hitung. Sedua kali esok. Iyo, sedua kali esok ini dia. Iya. Kemudian Yohanes 1 ayat 43. Hari Pastor. Galilea. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya dan seterusnya. Ini hari ke-4. Nah, di sini sudah Filipus dan lain-lain dipanggil baku dapat dan seterusnya. Hari ke-4 toh sudah sampai Nathanael, baru mulai dengan Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Jadi hari keberapa perkawinannya sejak Yesus diperkenalkan oleh Yohanes? Hari ketiga. Ketiga terus. 7. Aduh. Kan orang balik. Tadi itu 4 kan orang simpan loh. Iya. Ya, nah. Terus tahu-tahu makanya kan tadi kita buka siapa KGKG ini perkawinan di Kana pada hari ketiga. Toh, jadi setelah perkenalan itu pada hari ketiga setelah perkenalan itu jadi tambah 1, 2, 3, 7. Betul Pak Gem, 7. Nanti kita kembali ya, kenapa 7? Orang saya tahu itu kenapa ada 7. Kenapa? Apa gematria? Pak Gem karena tidak ada siapa pastor masa. Gematria 7 adalah angka apa? Betul. Ya, sudah diwakilkan toh. 7 adalah perfect. Dibilang sempurna. Sempurna sebenarnya karena apa? Orang kembali ke kejadian kan. Hari ke-7 adalah awalnya hari Istirahat. Yahweh beristirahat, tapi kemudian diadopsi menjadi hari untuk memuliakan Yahweh, Sabat ya. Oke, simpan ya. Ini 7, terang simpan dulu sana di belakang kepala. Nanti terang kembali lagi. Kenapa kok pakai acara 7? Oke. Jadi sekarang sudah terjawab kenapa KGKG hari ketiga. Toh, karena sudah 4 hari setelah kumpul, ini murid-murid sudah 12. Kok dari situ hari ketiga ya, jadi hari ke-7. Jadi kapan pernikahan di Kana terjadi? Adalah hari ke-7 setelah Yesus mulai diperkenalkan atau memulai karya keselamatannya. Kan sebelumnya kan belum disebut-sebut Yesus itu. Oke, baik. Sekarang kita lihat ada faktor apa? Faktor penting di sini yaitu anggur. Tadi saya bilang apa? Kalau anggur biasanya sukacita ya. Dalam tradisi Yahudi memang anggur bukanlah sarana untuk mabuk. Anggur dalam suatu pesta memiliki arti mendalam, di antaranya sukacita, kegembiraan, berkat, dan keberlimpahan atau abundance. Makanya seringkali di Perjanjian Lama
di Mazmur dan di puji-pujian lain selalu menyinggung mengenai anggur, seperti buah anggur, seperti ladang anggur, seperti bukit penuh anggur dan seterusnya, melambangkan hal-hal tadi, berkat, keberlimpahan, sukacita, kegembiraan. Nah, sayangnya kehabisan anggur dalam pesta nikah sebenarnya bukan hanya memalukan. Ternyata dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu bisa berlangsung 7 hari lamanya. Jadi bayangkan harus tersedia anggur sepanjang pernikahan itu. Jadi ketika anggurnya habis, sebenarnya bukan hanya malu, tapi bisa membawa malapetaka untuk tuan rumah. Kenapa dibilang malapetaka? Karena dianggap tidak menghormati para tamunya. Para tamu tidak dilayani dengan keberlimpahan. Para tamu tidak dilayani dengan sukacita. Jadi persoalannya ternyata bukan sekedar malu, bukan sekedar menanggung malu, tapi bahkan bisa jadi masalah. Selesai pesta bisa-bisa bahkan keluarga yang bersangkutan dituntut. Gitu. Jadi ini persoalan besar ya. Nah, disinilah muncul yang pada kali ini akan disinggung sedikit saja mengenai Maria. Kisah mengenai Maria ini untuk yang saya katakan ekstrim, tadi pastor menyinggung ada kelompok gereja yang tidak lagi setia pada Luther ya. Nah, ada ternyata yang sangat ekstrim bahkan mengatakan Maria itu berdosa. Sekarang orang cermati saja dari yang ayat yang sudah terang baca tadi ya. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, boleh pastor tampilkan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini cuma mbak info, bukan mbak perintah. Ya toh? Mereka kehabisan anggur. Kenapa sampai Maria bisa bicara begitu? Orang bisa melihat. Nampaknya apa? Kok sampai Maria yang bisa bilang? Nampaknya apa? Apa yang orang bisa lihat dari satu ayat ini? Kedekatan. Betul, kedekatan. Bahwa Maria adalah ordal, orang dalam. Karena dia bisa sampai tahu di dapur, kekurangan anggur. Gitu. Jadi Maria, jadi kemungkinannya sangat besar bahwa keluarga yang menikah ini adalah masih kerabat famili dari Yesus. Ataupun dari Maria ataupun dari Yosef, kerabatnya bisa sampai seperti itu sehingga prihatin. Nah, sekarang lihat Maria cuma mbak info, mereka kehabisan anggur, bukan mbak perintah ya toh? Ya. Dorang semua kehabisan anggur, cuma itu. Senales. Bukan bilang bikin akal anggur atau beli akal anggur, bikin akal mukjizat, nyanda. Maria hanya memberi info kepada anaknya. Yang dia tahu sejak diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa anak ini bukan anak biasa. Jadi di sana ada kepercayaan Maria, apalagi sudah sampai 30 tahun bersama-sama, tahu bahwa anaknya bukan seorang anak biasa. Maka hanya dikatakan begitu saja. Saya singgung sedikit tadi kenapa ada beberapa aliran Protestan yang sampai menjelek-jelekan Maria, itu menurut saya tidak etis. Kalau memang Maria sangat jelek, kenapa Tuhan mengabulkan permohonan Maria? Pertanyaan kritis dan sebenarnya sangat sederhana. Jadi sudahlah, itu yang menjelek-jelekan seperti itu. Apalagi ini kan mamanya Yesus. Gitu. Oke, lepas dari itu ya, tadi sampingan, nggak perlu diingat-ingat. Lalu, apa katanya? Nah, kata Yesus ini, ada yang orang perlu nanti kritisi pastor, dia pakai the word ya. Kata Yesus, apa balasannya ketika dibilang, mereka nggak bisa anggur? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu, ini sudah diperhalus, tapi jadinya jadi kurang tepat. Pastor boleh tolong lihat di the word yang dipakai. Kalau KJV itu juga tidak setia, dia pakai mother kalau tidak salah. Tapi ASV, American Standard Version, itu pakai perempuan. Pernah dengar? Ya, pernah. Itu yang sampai bilang, ih, dapat rasa kasar kan? Ya. Bukannya, mama mau apa dong? Gitu kan? Bilang perempuan, dibilangnya perempuan. Ada maksud tertentu. Sampai Yesus menggunakan kata perempuan. Jadi ketidaksetiaan LAI menurunkan artinya.
Yohanes 2 ayat 4 Pastor. Yohanes 2 ayat 4. Boleh tolong orang lihat di bahasa Inggrisnya dulu apakah ini dia termasuk setia. Nanti orang lihat ke bahasa Grikanya. Pakainya apa Pastor? Reply. Oh, ini ke atasnya sedikit Pastor. Ini sudah my hour sebelumnya. Ya, pelan-pelan Pastor. Woman. Setia ya bahasa Inggrisnya, betul yang saya bilang tuh. Dipakainya ini adalah woman. Oh, bukan mother. Ya. Woman. Ketika kita dengar perempuan, sebenarnya kita langsung ingat kepada siapa? Dalam Perjanjian Lama. Hawa. Karena orang sebanyak belajar di sini, orang sebenarnya lebih gampang kan tahu itu Adam dan Hawa adalah tipologi akan Maria dan Yesus. Yesus dikatakan adalah Adam yang terakhir atau Adam yang baru. Sana adalah Adam asli adalah Adam yang pertama dan Hawa yang pertama dan ini Hawa yang baru. Nanti orang lihat kaitannya, memang akan menyinggung sana. Tapi oke, ini makanya saya perlihatkan bahwa penting ini. Ya, harusnya yang dipakai adalah woman, bukan mother, bukan ibu dalam bahasa LAI-nya ya. Nah itu ada kaitannya. Baru tadi yang dibilangkan mengenai sesuai bilang ini yang sudah sangat kadang sering-sering orang ingat juga. Dikatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Nah saat ini, moga-moga di sini di Grikanya pakainya hora Pastor ya. Boleh Pastor tadi yang Pastor kasih tunjuk tadi, why does this concern my hour? Di sini kayaknya hour Pastor. Reply my hour. Oke, hour itu pakainya apa Pastor? Hora, betul ya, hora. Nah jadi waktuku belum tiba itu bukan waktu di jam tangan atau jam dinding, bukan waktu yang seperti itu. Ternyata Yohanes hanya menggunakan kata hora ini 11 kali dan setiap kali digunakan kata waktu, kalau orang cek bahwa itu arti sesungguhnya adalah hora yang dimaksud adalah waktuku belum tiba, yaitu waktu apa? Waktu naik salib, waktu penyaliban. Jadi orang perhatikan di sini, siapa Yohanes sebenarnya sebelum jadi murid Yesus? Apa DP job, DP profesi? Yohanes Penginjil. Bukan, Yohanes Rasul. Apa profesinya? Nelayan. Oke, dia bukan ahli sastra seperti Paulus. Artinya ketika dia menggunakan kata-kata tertentu, pasti ada maksud tertentu pula. Nanti di bagian belakang orang lihat juga. Jadi dia menggunakan kata hora, kata waktuku belum tiba, bukan waktu dalam artian jam tangan ataupun hari, bukan, tapi merujuk pada waktu penyalibannya. Nanti kalau ada kesempatan silakan dilihat sendiri untuk pembuktiannya. Jadi dibilang waktuku belum tiba sebetulnya. Tapi apa yang dilakukan Maria, karena tadi singgung Maria tidak berkomentar. Kalau seperti yang pastor sering katakan, pastor melihat Maria itu luar biasa, tapi dia merenungkan dalam hatinya saja. Tapi dalam hal ini bukan hanya direnungkan, tapi kepercayaan dia selama 30 tahun membesarkan anaknya ini. Jadi mirip ketika dia diberi kabar oleh malaikat Gabriel, dia hanya simpan saja dalam hati apapun komentar dari Yesus, tapi dia sangat percaya. Bukti sangat percayanya di mana? Di ayat 5. Jadi di ayat 4 Yesus bilang saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan anakku itu, buatlah. Itu kan bukti kepercayaan, gitu. Bukan main ya relasi mama dengan anak ini. Sobaku mengerti, gitu. Bahwa ketika Maria mengungkapkan sesuatu, dia tahu DP anak ini sangat punya compassion, sangat punya perasaan yang halus, tidak mau mempermalukan keluarga. Dalam artinya pasti dia mau baking apapun juga. Makanya Maria juga belum tahu, cuma dia bilang apapun juga yang kita anak bilang baking. Itu mengenai kepercayaannya. Oke. Maria kita simpan di sini sampai di sini dulu, karena topiknya bukan tentang Maria kali ini. Oke ya. Nah kemudian kita lanjut. Oke. Jadi tadi sudah hari ke-7 sudah, orang sudah hitung bersama-sama, mengenai anggur juga sudah. Oke. Tadi salah satu
makna yang biasanya orang ingat juga dulu ya sebelum dengan CBS, dari kisah perkawinan di Kana atau mukjizat air menjadi anggur, yang orang ingat bahwa Yesus menyelamatkan tuan pesta dari rasa malu ya. Yang sekarang orang sudah tahu sebenarnya bukan malu saja tapi bisa jadi malapetaka. Jadi secara kasat mata bisa dilihat memang Yesus telah menyelamatkan tuan pesta, bahkan memberikan kemuliaan kepada tuan pesta. Di mana ditunjukkan kemuliaannya ini? Kemuliaan yang ditujukan melalui pujian oleh pemimpin pesta atau oleh MC. MC bilang apa? Ujung-ujungnya, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih keren lagi sebenarnya. Pastor, orang boleh lihat, ini bahasa Indonesia memang penuh keterbatasan ya, tapi dalam bahasa Inggris jadinya keren banget. Berarti di ayat terakhir itu, Pastor, bukan ayat terakhir 10 ya. Ayat 10 ya, di sini saja supaya kita bisa lihat bahasa Inggris. Oke, saya baca ya. Dan berkata kepadanya, dan maksudnya akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai terakhir ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Frasa terakhir saja, Pastor. Itu harusnya save the best to the last, something like that. But you have saved. Yeah, but you have saved the wine. Yeah, the wine. The fine wine Yeah. until apa? Until now. Fine wine. Fine ini dalam artian bagus, baik. Ya, jadi kayak disimpan. Istilah sederhananya save. Yang bermutu gitu ya. Save the best for the last. Itu sama seperti orang, nggak tahu kalau Bapak Ibu kadang-kadang kalau ada makanan banyak lauk, kadang-kadang kan orang disisakan yang paling sedap di terakhir kan, lain-lain so habis orang simpan. Nah itu dia the best for the last gitu ya kan, supaya dapat nikmati baik-baik. Kira-kira seperti itu dalam bahasa Inggris kelihatan sekali. Oke, jadi bayangkan Yesus bukan hanya menyelamatkan tuan pesta tapi justru memberikan pujian ya, sampai tuan pestanya dapat pujian. Seperti itu kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi ya. Itu mengenai si anggur tadi. Jadi sebetulnya Yesus bukan sekedar menyelamatkan pesta kawin tersebut, tapi Yesus mulai menubuatkan karya keselamatannya. Ini poin pertama. Cuma ada 2 poin yang akan saya bagikan. Yesus mulai menubuatkan karya keselamatannya sejak awal misi keselamatannya, yaitu nubuatan. Mengapa mukjizat atau tanda pertama adalah perkawinan? Nah, itu juga pertanyaan kan? Karena sesungguhnya Yesus sendirilah sang mempelai pria. Seperti yang diungkapkan Yohanes Pembaptis pada perikop berikut. Yohanes 3 ayat 28-29, Pastor. Yohanes 3 ayat 28-29. Saya bacakan saja ya. Teman-teman nanti boleh lihat. Yohanes 3 ayat 28-29. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, ketika ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Itu saat-saat akhir sebelum Yohanes ditangkap dan akhirnya dipenggal, ya, gitu. Jadi siapakah mempelai perempuan dari Yesus? Kalau mempelai laki-laki terus tahu Yesus sendiri. Siapa mempelai perempuannya? Di sini kita merujuk pada ajaran Rasul Paulus, betul gereja. Pastor, Efesus 5 ayat 30 sampai 32. Nah, kita baca bareng-bareng. Efesus 5 ayat 30 sampai 32. 2, 3. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Ya, jadi sejak awal Yesus juga sudah mengajarkan itu. Jadi Yesus memutuskan untuk memulai karya keselamatannya dengan memberi tanda di Kana. Sebenarnya itu juga bisa merujuk kepada Adam dan Hawa, ya. Seperti itu, tapi kita skip saja kali ini. Jadi Yesus memberi tanda di Kana karena setelah bangkit nanti Yesus sebagai mempelai pria akan bersatu dengan mempelai wanitanya, mempelai perempuannya, yaitu gereja sebagai mempelai perempuan toh, dan merayakan perkawinan tersebut pada hari ke-7. Ini jawaban yang kita simpan di awal tadi. Kenapa pesta kawin di Kana dilaksanakan pada hari ke-7, hari ketiga yang tertulis di kitab suci. Tapi kemudian kita teliti, ternyata itu juga adalah hari ke-7. Itu juga adalah gambarannya. Nanti setelah Yesus wafat dan bangkit, bersatu dengan gerejanya, barulah berpesta. Itu jawaban dari kenapa mukjizat Yesus yang pertama, atau kalau merujuk pada kata-kata Yohanes, tanda heran pertama adalah perkawinan, bukan yang lain-lain. Kan bisa aja langsung dia membangkitkan orang, ya kan, orang mati, menyembuhkan orang sakit, bisa kan? Sangat bisa. Atau memberi makan ribuan orang langsung. So ada murid-murid, so komplit, so ada Yudas, bendahara. Tapi tidak dilakukan, tapi dilakukannya dengan itu, yang merujuk kepada perkawinan. Jadi mengapa hari ke-7? Itu tadi ya. Sudah jelas juga ya jawaban hari ke-7 ya, kenapa hari ke-7. Oke, sekarang ini pesan yang kedua. Pesan yang kedua mari kita telusuri kembali pada ayat ke-6. Yohanes 2 ayat 6 bunyinya, sudah jadi bunyi enggak apa-apa. Di situ disebutkan adanya 6 tempayan. Oh, boleh orang lihat pastor, tapi lihatnya di The Word. Karena ini kurang setia juga nih LAI di sini. Yohanes 2 ayat 6. Oke, itu boleh di situ pastor ya. Di situ ada 6 tempayan. Ayat 6. Pakai itu juga enggak apa-apa sih. Ini begini juga enggak apa-apa. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 2-3 buyung ternyata dalam referensi bahasa Inggris itu 1 galon. Bukan galon aqua ya. Galon aqua kita itu sebenarnya isinya 5 galon ukuran Amerika. Jadi 1 galon aqua kita isinya itu 5 galon. Kira-kira 19 liter ya. Nah, ini ada tempayan yang isinya 2-3 buyung, 2-3 galon. Jadi kalau 1 galonnya itu dibulatkan lah 20 liter, 20-30 liter. Jadi kalau 6 ada kira-kira 120 sampai dengan 180 liter ya. Nah, perhatiannya sekarang bukan ke isi galonnya, tapi ini dulu. Tempayan. Kalau membaca tempayan, apa yang kita ingat menurut Kiki? Apa yang kita bayangkan tempayan? Terbuat dari apa? Tanah liat ya. Oke, semua sepakat kan? Tanah liat kan? Itu yang orang bayangkan. Tapi ternyata bukan. Kurang nih terjemahannya. Bahasa Inggrisnya, pastor. Mari kita lihat, kebetulan ada di sini. Ibu Yudi tadi. Apa di sana dibilangnya? Stone. Stone water jars. Artinya tempayan batu. Itu bedanya. Tapi digampangkan oleh, ya saya nggak berani nuduh digampangkan. Pokoknya diterjemahkan dengan kurang akurat oleh LAI hanya dengan tempayan, sehingga kita membayangkannya tanah liat. Memang ada tempayan-tempayan tanah liat juga, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tempayan batu. Kenapa begitu? Karena dijelaskan oleh Yohanes di sini. Ingat saya bilang tadi, Yohanes bukan ahli sastra. Jadi ketika dia menuliskan sesuatu yang khusus, itu pasti ada maknanya, dan terbukti di sini. Tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi ini juga sekaligus saya elaborasi sedikit. Waktu itu sempat saya singgung kenapa sih orang Yahudi punya kebiasaan membasuh kaki. Kan pertanyaannya gitu kan. Karena zaman dulu di sana belum ada aspal. Artinya apa? Padang pasir.
tanah berbatu. Jadi kaki memang kotor. Sehingga sebelum masuk rumah akan cuci kaki dulu. Dan biasanya yang kalau cuma cuci kaki biasa itu dilakukan oleh budak atau pembantu yang rendah. Itu yang merujuk pada pastor dulu. Pastor masih sering mengingatkan. Makanya Yesus sampai merendahkan diri untuk cuci kaki para murid. Makanya para murid, jangan. Karena apa? Itu kan pekerjaan pembantu di bawah. Gitu loh. Nah, itu untuk cuci kaki ya. Tetapi di sini kenapa harus dari tempayan batu? Tempayan batu ternyata untuk ritual pensucian, bukan nyuci dalam arti pensucian. Makanya saya pakai pensucian. Untuk mensucikan diri. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka seperti wudhu. Mensucikan diri, makanya harus dari batu. Ini yang tidak disinggung. Nah, kenapa sekarang saya yang menyinggung? Bukan supaya batunya marah, tempayannya marah, enggak. Ya saya singgung karena ada makna tersendiri di sini. Ya. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi bedanya tempayan batu. Ini tempayan batu untuk mensucikan diri ya. Itu tempayannya, terus 6-nya dulu, baru nanti saya gabungkan. Gematria, 6 artinya apa? Atau terkait dengan apa 6? Ini terkait gematria. Apa yang kita ingat dengan? Manusia. 6 itu dengan manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 6 dekat dengan angka berapa? Angka 7 jadi angka 6 juga bisa dikonotasikan sebagai tidak akan sempurna, atau bolehlah diperhalus hampir sempurna. Karena kan sodekat toh? Hampir, tapi tidak akan pernah sempurna. Nah, sekarang kita balik tadi ke tempayan itu, tempayan batu tadi. Tempayan batu itu kan untuk mensucikan. Terus setelah kotor apa yang terjadi? Ya sucikan lagi kan? Ya kan? Jadi kayak lingkaran gitu loh. Kotor, sucikan. Kotor, sucikan. Kotor, sucikan. Mirip dengan persembahan tahunan. Ya pastor? Persembahan tahunan. Untuk apa? Pendamaian kan, penghapusan dosa toh. Habis itu berdosa. Penyucian tahunan. Lagi. Tapi ini skalanya lebih kecil. Penyucian diri. Nggak pernah selesai. Oke? Dalam bentuk apa? Jadi ini ada indikasinya juga. Kenapa Yesus, kan dia bilang, Yesus harusnya mikir dong. Toh? Anggur untuk dia apa? Minum. Masa pakai tempayan bekas? Kenapa nggak minta tempayan baru? Benar nggak? Ada maksudnya. Karena tadi aturan menggunakan tempayan batu itu adalah aturan perjanjian lama. Kan diatur oleh Taurat. Oke? Jadi di sini Yesus juga mengajarkan, sebenarnya sudah menyatakan juga, dia tarik garis, saya akan menyempurnakan tadi angkanya 6. Hal yang tidak sempurna ini akan saya sempurnakan dengan apa? Disempurnakan dengan apa? Dengan darah, dengan anggur. Makanya angkanya 6. Yesus tidak bilang, oh cuma 6? Enggak sempurna, tambah 1 supaya 7 sempurna. Ini enggak. Itu satu ya. Kedua, Yesus menggunakan bahan yang lama atau bahan yang baru? Lama. Bahan yang lama, Bu Yodi. Itu tempayan batu itu bekas apa? Air pembasuhan ritual untuk pensucian tadi. Jadi kita langsung dapat ingat apa? Orang dapat ingat apa dalam konteks seperti ini? Yesus tidak membuang hal yang lama. Orang ingat apa? Oke. Yesus mensucikan dan menyempurnakan perjanjian lama menjadi perjanjian baru dengan darahnya yang dilambangkan dengan mengubah air di tempayan batu itu menjadi anggur. Yesus tidak minta tempayan baru, tapi menggunakan tempayan batu yang lama, yang sama. Ini sekaligus mengukuhkan perkataan Yesus di kemudian hari bahwa tidak ada satu iota pun akan dihapus
dari Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pastor, Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Kita baca bareng-bareng supaya menclok, supaya tak kancing ini dia. Oh, penyingkapan rahasia tersembunyi yang diminta oleh Ibu Riri dalam doanya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Haleluya. Luar biasa kan? Gitu. Jadi sudah terjawab ya, kenapa angka 6? Kenapa stone of jars of stone, made of stone? Bukan sekedar tempayan biasa, tapi sayangnya hilang dalam terjemahan oleh LAI, hanya tempayan, sehingga kita berpikir tempayan biasa. Tempayan kalau digambar tuh yang dipikul-pikul perempuan itu kan, ya nggak? Untuk ambil air. Bukan itu. Tempayannya besar. Bayangkan bisa muat sekitar berapa? 20-30 galon. Ya. By the way, 6 galon yang besar itu saya coba hitung-hitung dengan ini dan itu kira-kira 20-30 galon yang itu, supaya orang dapat gambaran ya, berapa banyak sih 6-nya itu. Galon yang orang pakai di rumah masing-masing berjajar kira-kira 40-60 galon. Isinya anggur saja. No, tempo apa mau habis tuh dia, toh? Orang kan minum udah satu-satu mok besar, toh? Jadi sebanyak itu. Membuktikan apa? Keberlimpahan. Anggur saja sudah melambangkan keberlimpahan. Tapi Tuhan Yesus memang memberikan hyper grace. Memberikan lebih dari apa yang bisa dibayangkan, apa yang bisa diharapkan. Maria ketika membayangkan, mungkin juga para pelayan waktu dibilang, oh mau jadi anggur ini dia, cuma membayangkan ya anggur botol-botol yang kecil-kecil itu, tidak pernah membayangkan akan sebanyak itu anggurnya, gitu. Luar biasa. Pesannya sudah sebenarnya cuma 2 itu, tapi penutupnya ya, kita berikan penutup. Orang ingat-ingat tadi, ini adalah perbandingan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tong yang tadinya kosong, kemudian diisi dengan anggur. Air yang diubahkan menjadi anggur. Sebagai manusia yang tidak sempurna, orang, kita semua, juga memiliki beberapa tempayan tidak sempurna dalam diri masing-masing. Berupa apa saja? Kekayaan, ketenaran, relasi atau pertemanan. Zaman sekarang ada validasi, kaum muda terutama, toh validasi melalui sosmed, jabatan, dan lain-lain tempayan yang seringkali bisa habis dan menjadi kosong. Kekayaan bisa hilang, ketenaran bisa hilang, pertemanan bisa rusak, validasi kalau tidak diberikan kita menjadi senewan, jabatan juga hanya sementara. Kalau tong-tong tadi kita kejar terus-menerus padahal dia tetap akan bisa kosong, tidak mengherankan banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar, kenapa hidup saya tidak tenang? Karena ternyata mengejar tong tadi dengan kekuatan sendiri. Karena itulah yang dilambangkan dengan 6 tempayan air. Tempayan itu bisa kosong, dan tempayan itu, pengejaran akan tempayan itu dengan kekuatan manusia tidak sempurna. Membersihkan diri, mensucikan diri, membersihkan diri dengan kekuatan sendiri, dengan air, tidak akan ada habisnya. Tapi itu semua bisa jadi sempurna dengan membawanya kepada Sang Sumber Hyper Grace.
Sehingga kita tidak lagi merasa sia-sia apa yang kita lakukan. Ada kalanya kita menyadari kekosongan tersebut. Namun seringkali kita tidak menyadarinya. Kita terjebak dengan tempayan-tempayan kosong tadi. Nah, sejak hari ini saya mengajak kita semua untuk membawa tempayan kita masing-masing kepada Yesus dan mempersembahkannya agar boleh diisi dengan anggur sukacita yang melimpah-limpah, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Anggur yang melimpah itu juga memungkinkan kita untuk membagikannya kepada sesama kita, untuk bersama-sama bersukacita dalam hyper grace yang dicurahkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Haleluya. Ya, kita akan mengikuti Ekaristi perjamuan Tuhan Yesus. Ya.